Salam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini Selasa tanggal 29 Juni tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang pertama. Demikian firman-Nya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, aku tahu segala pekerjaan. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu jadilah gereja yang hidup. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara jemaat Sardis, secara geografis perlu kita ketahui letak kota Sardis sangat strategis karena berada di dataran lembah Hermus dan dikelilingi gunung Tmolus yang tinggi dan terjal, sehingga kota ini aman dari serangan musuh. Itulah Turki sekarang, saudara-saudara, dia ada di Turki. Selain itu sungai Paktolus yang mendapatkan aliran air dari gunung Tmolus mengalirkan air yang disertai dengan endapan emas. Hal inilah yang menyebabkan kota Sardis menjadi kota yang makmur, apalagi ditunjang adanya pabrik kain dan pakaian dari bulu domba. Faktor-faktor inilah saudara-saudara yang membuat ataupun mengangkat perekonomian rakyatnya, termasuk kehidupan jemaat di kota ini. Kemapanan ekonomi ini membuat jemaat Sardis hidup dalam comfort zone atau zona nyaman, sehingga mereka menjalani kehidupan rohani yang lemah, saudara-saudara, yang tidak lagi mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, tetapi menjadikan kekayaan sebagai sandaran hidup mereka. Inilah manusia, saudara-saudara. Mereka aktif dalam kegiatan rohani, namun dasar pelayanan bukanlah karena mereka mengasihi Tuhan, tetapi fasilitas yang mumpuni. Sekalipun pelayanan mereka tampak hebat di pemandangan manusia, tetapi Tuhan memiliki penilaian yang berbeda terhadap mereka. Tuhan justru menegur jemaat Sardis dengan sangat keras, saudara-saudara, dengan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Artinya, ternyata saudara-saudara, tak satu pun pekerjaan yang mereka lakukan didapatkan dengan sempurna di mata Tuhan. Atau bisa dikatakan apa yang mereka perbuat tidak mendatangkan perkenanan dari Tuhan, tak membuat hati Tuhan tersanjung. Ini berarti jemaat Sardis memiliki nama reputasi yang hidup di mata manusia, namun di mata Tuhan mereka dinyatakan mati. Padahal Tuhan memberikan berkat-Nya, saudara-saudara, bagi setiap orang. Itu semua bertujuan agar berkat itu bisa menjadi berkat dan sukacita bagi orang lain, terlebih lagi bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, tidak sedikit orang yang terjebak dengan kegiatan gereja yang sebenarnya tidak memuliakan Bapa di surga di muka bumi ini. Tidak sedikit ibadah yang diubah menjadi entertainment, panggung hiburan. Injil menjadi komoditas bisnis. Membuka gereja untuk meraup keuntungan, bukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Lalu dengan lantang, ada banyak gereja berkata bahwa kita telah diberkati oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, namun sebenarnya kita perlu dan harus melakukan introspeksi. Jangan-jangan sebenarnya gereja sepertinya hidup
padahal mati. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pernyataan aku tahu segala pekerjaanmu, hal ini menandakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang di muka bumi ini tersembunyi dari pandangan mata Tuhan. Karena memang Tuhan kita adalah Allah yang Maha Tahu. Jadi kalau Tuhan kita adalah Allah yang Maha Tahu, perlu kita perhatikan dalam melakukan banyak kegiatan gerejawi. Itu adalah baik dan perlu. Namun jangan sampai Tuhan menegur kita seperti Dia menegur jemaat di Sardis dan berkata, engkau dikatakan hidup padahal mati. Aktivitas pelayanan kita memang banyak, namun secara rohani kita mati. Tidak bertumbuh, tidak ada kehidupan. Karena motivasi bukanlah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saudara yang terkasih, makanya tidak heran kalau gereja bertambah penuh di muka bumi ini, namun dipenuhi oleh bayi-bayi rohani yang tidak bertumbuh menjadi dewasa dalam iman. Karena masih banyak keluarga-keluarga Kristen yang hidup di dalam perkelahian, perceraian. Kalau melihat banyaknya gereja yang berdiri, tentu bisa dikatakan akan berkurang rumah tangga yang diakhiri dengan perceraian. Saudara yang terkasih, jangan sampai kegiatan pelayanan kita tidak diimbangi dengan pertumbuhan iman kita, dan jangan sampai juga aktivitas pelayanan kita justru tidak menyenangkan hati Tuhan. Ingatlah, dalam 1 Korintus 3 yang ke-16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Artinya apa? Artinya jangan sampai Tuhan juga menegur kita, karena Tuhan melihat kita hanyalah Kristen KTP atau mayat-mayat berjalan, karena kerohanian kita mati. Saudara yang terkasih, biarlah melalui sapaan ini kita terpanggil harus menjadi gereja yang hidup, bukan asal hidup. Karena kalau kita asal hidup berarti kita gereja yang mati. Artinya mari dalam kehidupan ini melakukan hal yang berkenan di mata Tuhan. Dari perkataan kita, perbuatan kita juga. Karena dengan demikianlah saudara-saudara, kita disebut benar-benar gereja yang hidup, yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu yang memberikan kesempatan untuk hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini. Ini semua hanya dikarenakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Untuknya segala puji dan hormat patut hamba panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa di surga. Bapa yang baik, kebenaran firman-Mu yang mengajak kami untuk menjadi gereja yang benar-benar hidup, mari Engkau meteraikan di dalam kehidupan setiap para pendengar, sehingga dimanapun pendengar berada, mereka semakin terberkati. Mereka beroleh kekuatan ketika mereka lemah, mereka mendapatkan kesembuhan ketika mereka sakit, mereka mendapatkan jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan. Karena memang tiada mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Pada pagi hari ini hamba berdoa, Tuhan berkati setiap rumah tangga yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Engkau berkati usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Setiap anak-anak Engkau titipkan, mari Engkau berikan kesehatan dan kepintaran. Bagi setiap pendengar yang belum mempunyai pekerjaan, mari Tuhan berikan pekerjaan. Yang belum mempunyai jodoh, Engkau berikan jodoh Tuhan. Yang belum mempunyai momongan, mari Tuhan berikan momongan. Hanya kepadamu hamba memohon dan mengadu. Tuhan Yesus yang baik, penuh kasih dan penuh rahmat, hamba berdoa untuk situasi dunia ini, begitu juga Indonesia, terkhusus daerah Bandung, yang semakin dikuasai, dipengaruhi oleh dampak COVID-19. Tuhan, tetap teguhkan iman setiap anak-anak-Mu, setiap orang yang percaya,
Sehingga oleh kepercayaan yang teguh kepada Tuhan, si COVID terusir dari muka bumi ini. Tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Hamba bermohon, hamba meminta kepada hanya ke satu nama, hanya kepada satu nama, itu Kristus Yesus. Karena Engkau adalah kami yang sangat luar biasa, yang mampu mengatasi perkara. Kalau Tuhan katakan pergi engkau COVID, si COVID pasti pergi dari muka bumi ini. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini, yang hamba panjatkan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat hamba-Mu ini yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.